Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirsum Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya hari ini sedang tertegun gitu ya membaca beberapa pemberitaan di media ini. Ini berkaitan dengan korupsi eh, haji, korupsi kuota haji yang sekarang sedang ditangani oleh KPK. Ini kelihatannya bagi sebagian pejabat di Kementerian Agama dan pemilik travel umroh dan haji itu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan patut ditakuti. Bagaimana tidak nih para jamaah haji, kan itu ini kan disebutnya bahwa tamu Allah gitu ya. Ini ya saja mereka permainkan, mereka peras demi memenuhi dahaga mereka terhadap harta dan benda ya. Ini benar-benar sungguh memprihatinkan. Mereka ini kelihatannya mulai ketakutan ketika KPK mengendus permainan mereka, dan satu persatu saksi dan terduga korupsi dipanggil dan diperiksa KPK. Bahkan ada yang sudah dicekal ya, karena setelah menggeledah, memanggil dan memeriksa jumlah saksi dan calon tersangka, KPK sebagaimana dikatakan oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Tidaknya ada 13 asosiasi dan 400 travel umroh dan haji yang terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji ini. Dan yang lebih mengejutkan itu KPK ini menduga ada seseorang yang menjadi juru simpan uangnya. Jadi ada tukang, ini kolektor lah yang menyimpan uang-uang haram ini ya. Kerugian negara akibat korupsi kuota haji ini kan sangat besar ya. Menurut perkiraan KPK itu mencapai 1 triliun. Nah, siapa dia nih yang jadi juru simpannya ini? Apakah salah satu dari pemilik travel atau asosiasi atau bahkan pejabat di Kementerian Agama? Nah, ini yang menarik untuk kita tunggu. Banyaknya mereka yang terlibat dalam permainan lancung kuota haji ini menyebabkan KPK itu harus lebih hati-hati memilah dan menetapkan siapa yang akan dijadikan tersangka. Ini kata Asep Guntur Rahayu. Apakah 400 orang pemilik travel dan umroh plus asosiasi tadi plus lagi para pejabat lingkungan Kementerian Agama semuanya nanti akan jadi tersangka? Ini kalau betul itu yang terjadi, jumlah mereka ini bisa lebih dari satu kloter ya, kelompok terbang haji. Bahkan bisa sampai 2 kloter. Kan kalau di jamaah haji itu terbang dalam kelompok terbang atau disebut kloter gitu, dan itu rata-rata kalau nggak salah itu satu kloter itu di bawah 400 orang, itu 393 kalau tidak salah dalam satu kloter. Nah, kalau ini ada 13 asosiasi dan 400 orang pemilik travel, ditambah lagi dengan para pejabat dari Kementerian Agama, kan ya berarti lebih dari satu kloter. Jauh ini KPK telah mencekal 3 orang dan menggeledah kantor dan rumahnya, dan juga menyita sejumlah barang bukti. Yang pertama digeledah itu kan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas bersama staf khususnya Iswah Abid Aziz, dan kemudian seorang pemilik travel umroh haji yakni Fuad Hasan Masur. Ini pemilik travel dan umroh haji besar ini, dan kelas atas ini yakni Maktur. Fuad Hasan Masrur adalah mertua dari Menpora Dito Aryo Tejo, dan salah satunya katanya penyebabnya Dito Aryo Tejo diresafel oleh Presiden Prabowo Subianto ya karena kasus yang melibatkan mertuanya ini. Apakah betul ada kaitannya itu, atau sebenarnya justru malah kasus dugaan korupsinya sendiri terhadap Dito Aryo Tejo? Nah, ini kita sampai sekarang belum ada kejelasannya ya, karena kasus lama Dito Aryo Tejo yang diduga dia menerima aliran dana dari BTS kan kelihatannya nggak berlanjut di Kejaksaan Agung. Dia sudah diperiksa dan ada orang yang mengembalikan uang. Sekarang kita tidak tahu siapa itu. Ini seperti kentut saja kita bisa mencium baunya, tapi kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, kata Asep, mengapa KPK tidak segera menetapkan mereka yang jadi tersangka? Karena kata dia, kami tidak ingin gegabah dalam hal ini, karena kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhenti di siapa. Dia yakin, karena mereka yakin benar ada juru simpannya. Artinya ada uang yang berkumpul di situ. Dan menurut dia tidak harus setiap orang yang mengumpulkannya. Kita dari orang tersebut yang sedang kita cari, sedang kita identifikasi. Nanti kalau sudah kita ketahui bahwa ternyata uang-uang ini mengumpul dan atau berkumpul pada seseorang atau boleh dibilang juru simpannya, itu akan memudahkan bagi kami penyidik untuk melakukan tracing. Ini menarik ini ya, kalau kemudian memang ada juru simpannya, kan berarti ini terorganisir gitu ya. Ini persekongkolan jahat yang besar-besaran dong ya, melibatkan pejabat di Kementerian Agama dan kemudian juga asosiasi serta travel. Ini betul-betul itu yang terjadi, udah rusak betul ya. Mereka ini yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan termasuk mereka yang berbisnis di bidang haji. Serem ya menurut saya ya. Bisnis haji kan ini harusnya bisnisnya orientasinya tentu saja untuk bisnis, namanya bisnis ya,
tapi orientasinya pelayanan dan kemudian orientasinya ibadah karena ini melayani tamu Allah, harusnya itu kan yang diutamakan ya. Tapi kok ini malah dipakai kong kali kong yang seperti ini, ngeri, 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 ngeri. Seperti sudah sering saya bahas juga, korupsi kuota haji ini, kuota haji tambahan ini kan dimulai dengan memainkan jatah kuota haji tambahan 20.000 ya, yang diperoleh dari lobi Presiden Joko Widodo pada waktu itu kepada pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Pangeran Muhammad bin Salman. Tapi belakangan terungkap ternyata info kemungkinan Indonesia bisa mendapatkan kuota tambahan itu juga dari para asosiasi dan pemilik travel ini, yang kemudian disampaikan ke Kementerian Agama dan kemudian Pak Jokowi itu melakukan lobby. Jadi sudah ada infonya dan kemudian secara formal dilakukan oleh Joko Widodo. Dan pada waktu itu kan sesuai dengan sepakatan dan sesuai dengan aturan undang-undang, kuota haji itu untuk haji khusus atau haji ONH plus kalau lu nyebutnya begitu, itu kuotanya hanya 8%, sisanya itu 92% itu untuk jamaah haji reguler. Dan jemaah haji reguler Indonesia itu kan sekarang ini antriannya sangat panjang ya. Di Sulawesi Selatan bisa sampai lebih dari 40 tahun. Itu yang menjadi dasar kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan supaya nggak terlalu nambah panjang gitu. Bukannya dipakai untuk mengurangi antrian di kalangan haji reguler, malah dimainkan ini untuk mendapatkan duit dari para jamaah haji khusus ini. Ini benar-benar keterlaluan ya. Jadi kalau kuotanya itu 8% kan harusnya mereka hanya dapat tambahan 1.600 jamaah. Tapi kan ternyata kemudian dibelah dua itu. 50% untuk jamaah haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Jadi masing-masing 10.000. Bayangkan itu kalau kemudian ada tambahan kuota 10.000 jamaah haji khusus itu, ya mereka nggak mungkin ditelan sendiri, nggak mungkin dimakan sendiri. Makanya kemudian dibagi-bagi. Ini pembagiannya nggak rata lah, sesuai dengan besar kecilnya travel umroh. Yang penting ini nggak gratis soal bagi-bagi ini. Karena menurut Asep Guntur Rahayu, itu ada angka yang harus mereka store ke pejabat di Kementerian Agama. Angkanya itu berkisar antara 2.400 sampai 7.000 US dollar. Ini untuk per jamaah. Anda tinggal kalikan saja ini ya, kalikan 10.000 jamaah tadi itu. Kalau tidak diberikan, ya nanti kuota hajinya nggak kebagian. Itu kata Asep Guntur Rahayu. Dan uang itu diberikan secara berjenjang. Nah, tidak langsung kepada pejabat di Kementerian Agama yang dimaksud. Wah, ini coba rupanya untuk menghilangkan jejak aliran dana ya. Tiap jenjang juga mendapatkan jatahnya masing-masing. Kalau kita menyimak dari pernyataan Asep Guntur Rahayu sebelumnya ya, kalau di Direktorat Jenderal itu ya dirjennya ikut dapat, tapi kalau di kementerian uangnya itu mengalir sampai puncaknya dalam hal ini menterinya. Makanya kemudian kenapa Yakult Kolil Komas itu diperiksa gitu ya, dan bahkan sampai dicekal, rumahnya juga digeledah gitu. Rupanya yang main-main begini pun juga nggak cukup buat mereka ya untuk korupsi itu, karena mereka itu juga memainkan, ada cara lain lagi ini yang dimainkan oleh pejabat di Kementerian Agama, yakni dengan mempercepat kekurangan setoran ya. Kan ada misalnya harusnya Anda berangkat haji giliran 5 tahun, dan kemudian pada tahun ini katakanlah Anda mendapat giliran Anda gitu, mungkin Anda belum siap uangnya, terus kemudian dibuat mepet gitu ya setorannya. Anda harus bayar kalau tidak dalam waktu 5 hari, kalau dalam waktu 5 hari nggak bayar, kuotanya dialihkan. Nah itu banyak kasus macam itu ternyata, dan ini juga kemudian dijual ke travel haji itu, dan karena mereka itu bisa berangkat pada saat itu juga, ya jadinya bayarannya sangat mahal gitu, itu yang terjadi ya. Dan makanya kemudian terjadi kasus haji furoda tapi kemudian dibatalkan, dan kemudian mereka malah memilih haji khusus yang sama, yang berangkatnya tahun itu juga. Jadi ini jahat banget ya, karena dengan mereka alihkan orang yang harusnya berangkat dan pada tahun itu, tapi karena nggak bisa bayar dan kemudian dialihkan ke kuota haji khusus, ya mereka pasti bersedia membayar lebih mahal. Karena nggak perlu antri, mirip furoda tapi lebih murah gitu ya. Tapi tetap saja harganya ratusan juta, tarifnya ratusan juta. Nah, contoh yang menarik apa yang terjadi pada Khalid Basalamah. Sejak awal ini dia yang dipanggil oleh KPK menjadi saksi, dipanggil dan diperiksa. Ini orang bertanya-tanya apa sebenarnya kasusnya ini ya. Seorang ustadz, ini kan ustadz yang sangat terkenal gitu ya. Kok dia kemudian, apakah dia juga terlibat dalam korupsi kuota haji ini? Kalau penjelasan dari Asep Guntur Raharjo, kenapa kemudian Khalid Basalamah itu disebutkan mengembalikan uang ke KPK, ini adalah kasusnya tadi uang percepatan pemberangkatan haji. Nah, dia rupanya pernah menyetor ini ke seorang pejabat di Kementerian Agama. Jadi kalau menurut versinya dari
Asep Buntu Rahayu, dia ini diperas ya, dia bukan menyuap karena dia ini kan tadinya akan berangkat menggunakan kuota furoda, ya haji furoda maksud saya. Tapi kan kemudian haji furoda itu dihapuskan oleh pemerintah Arab Saudi dan dia ditawari untuk berangkat melalui haji khusus. Dan ketika dia bertanya, kan dia inginnya berangkatnya tahun ini, kalau lewat haji khusus kan masih harus menunggu 1 sampai 2 tahun. Dia diberitahu bahwa nggak perlu, bisa berangkat hari ini, tahun ini, dengan syarat membayar percepatan, ya ada uang percepatan. Jadi kalau kamu mau berangkat tahun ini, bayar dong uang percepatannya. Itu namanya pemerasan, kata Asep. Itu kemarin ya dia menjelaskannya tanggal 18 September 2025. Nah, rupanya buat Khalid Basalamah, daripada dia berkeras tetap bertahan di Haji Furoda, tapi belum jelas kapan berangkatnya, dan ini sudah jelas, visanya juga sudah ada, haji khusus. Ya, jadi dia ya sudah, kalau memang ada, dia akhirnya bayar dan berangkat itu bersama dengan rombongannya. Berapa waktu itu? 118 atau 112 orang. Nah, yang lebih parah, ini permintaan uang tersebut tidak hanya dilakukan oleh pejabat di Kementerian Agama. Ini dia menggunakan istilahnya oknum. Saya nggak mau menggunakan kata oknum. Ya orang di Kementerian Agama saja ya. Itu juga diminta oleh pihak travel. Nah, ini jadi 2 kali diminta ini Ustadz Basalamah ini. Karena pihak travel juga mengambil keuntungan meminta uang percepatan yang melebihi permintaan dari orang di Kementerian Agama. Jadi katakanlah kalau misalnya Kementerian Agamanya mintanya 10, dia tambahin jadi 12 gitu ya. Nah, ini kalau kata Asep seperti ini. Misalkan kalau diminta dari Kementerian Agamanya 2.400 US dollar, nanti travelnya minta lebih dari itu. Jadi ada bagian travelnya. Rupanya ini kalau menurut Asep, Khalid itu bersama 122 calon jemaah ya berangkatnya. Ini angkanya sebenarnya tidak 2.400, bervariasi ya, sampai ada yang 7.000 juga yang diminta itu. Nah, rupanya ketika DPR membentuk pansus haji, pejabat di Kementerian Agama itu ketakutan gitu ya. Uangnya akhirnya dikembalikan ke Ustadz Basalamah, dan dari uang pengembalian itulah yang kemudian diserahkan oleh Ustadz Basalamah ke KPK. Ini gila banget ini ya, betul-betul nggak habis pikir gitu ya. Nah, untuk apa sih uangnya itu? Yang namanya hasil korupsi itu pasti dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup mewah dan sebagainya gitu. Misalnya dalam kasus ini, KPK itu sudah menyita 2 rumah seharga 6,5 miliar di Jakarta Selatan yang dibeli oleh seorang ASN di Kementerian Agama. Kemudian KPK juga telah menyita sejumlah aset dan uang, antara lain uang sebesar 1,6 juta US dollar, 4 mobil, serta 5 bidang tanah dan bangunan. Ini kata juru bicara KPK Budi Prasetyo. Dari penjelasan Asep Buntu Rahayu dan juru bicara KPK Budi Prasetyo, kita mendapat gambaran bagaimana para pejabat di Kementerian Agama, kemudian Asosiasi Haji dan Travel dan pemilik travel haji bekerja sama, itu mereka mengerjai para tamu Allah ini. Bahkan mereka juga sampai tega memeras mereka. Bahkan kalau yang tadi itu mereka yang harusnya berangkat karena dibuat mepet pembayarannya dan nggak bisa bayar, ya mereka tertunda lagi dan kemudian kuotanya dipindahkan kepada mereka yang bisa membayar dengan mahal. Ini sekali lagi neraka, kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tampaknya memang sudah tidak menakutkan lagi ini bagi mereka itu. Saya jadi teringat ini dulu senior saya, patron saya, Profesor Salim Said, kan dia menyatakan kenapa Indonesia ini nggak maju ya, karena Tuhan saja sudah tidak ditakuti. KPK sebenarnya juga nggak ditakuti kalau kemudian KPK tidak, mereka mulai menyelidiki kasus ini. Setelah mereka menyelidiki kasus ini, KPK juga mulai sedikit ditakuti ya. Tapi kalau kemudian masih baku atur gitu ya, walaupun dia terkena kasusnya, tapi karena dia punya akses yang kuat pada kekuasaan dan masih dilindungi oleh KPK, KPK juga nggak bakal ditakuti gitu. Mudah-mudahan dalam kasus haji ini nggak ada kasus-kasus semacam itu, tidak ada orang lagi yang dilindungi. Karena publik sebenarnya sudah berharap bahwa kasus ini memang dibongkar tuntas gitu. Apalagi kalau melibatkan para pejabat tinggi pemerintahan, terutama di eranya Joko Widodo, yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Saya Subhan Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, korupsi, woi. Woi. Oh, kasus ini kasus besar. Oh. Di sini Bang, woi. Masa ngerokok kowe? Tiket neraka. Bajingan.